Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kedua ini kita akan bahas soal mengenai transaksi saham antar afiliasi. Nah, ini soalnya. Pada tanggal 2 Januari 2019, PTP memperoleh 20% saham preference, 9% kumulatif non-partisipasi, dan 60% saham biasa PTS yang beredar. Semuanya diperoleh dengan harga Rp6.600.000, di mana harga pasar saham preferen tidak diketahui dan harga pasar saham biasa 25 per lembarnya. Berikut ekuitas PTS pada tanggal 2 Januari 2019. Ini ada saham preferennya nilainya Rp1.200.000, saham biasa nilainya Rp4.000.000. Kemudian tambahan modal di setor Rp2.500.000 dan saldo labanya Rp4.700.000. Di mana saham preferen ini nilai nominal per lembarnya itu 20, kemudian saham biasa nilai nominal per lembarnya itu adalah 10. Selama tahun 2019, PTS memperoleh laba bersih sebesar Rp725.000 dan membagikan dividen sebesar Rp250.000. PTS tidak membayarkan dividen tahun 2018. Pada tanggal 2 Januari 2020, PTS menarik 20% saham biasanya yang beredar dengan harga penarikan 35 per lembarnya. Pertanyaannya, buatlah jurnal yang diperlukan selama tahun 2019 dan eliminasi pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, sekarang kita jawab. Pencatatan oleh PTP pada tanggal 2 Januari 2019. Nah, pada tanggal 2 Januari 2019 ini kan si PTP itu memperoleh saham preferen dan saham biasanya PTS. Berarti kalau misalnya bagi PTP berarti itu kan investasi. Investasinya ada dua, yakni investasi dalam saham preferen dan kemudian investasi dalam saham biasa. Investasi saldo normalnya di debit maka debitkan, kemudian kita memperolehnya itu sebesar Rp6.600.000. Berarti kita keluar Rp6.600.000 duit karena ini. Nah, ini semuanya diperoleh dengan harga Rp6.600.000. Maka investasi kita itu keluar duitnya Rp6.600.000. Nah, kemudian dari mana dapat angka dari investasi saham preferen dan saham biasa ini? Nah, ini dia. Nih. Di mana harga pasar saham preferen tidak diketahui dan harga pasar saham biasa itu 25 per lembarnya. Nah, berarti kita cari dulu. Ini kan saham biasa itu diperoleh sebanyak 60% oleh PTP. Nah, 60%-nya ini berapa lembar? Nah, ini saham biasa yang beredar itu jumlah nilainya itu 4 juta, nominalnya 10 per lembar, berarti yang beredar itu adalah 4 juta dibagi 10, berarti saham biasa yang beredar itu ada 400.000 lembar saham. Nah, kemudian kita memperolehnya itu hanya 60%-nya, berarti 60% dikali 400.000 lembar. Nah, berarti yang kita peroleh itu hanya 240.000 lembar. Jadi yang diperoleh oleh PTP itu hanya 240.000 lembar. Kemudian harga pasar dari saham biasa ini kan diketahui 25. Berarti 240.000 dikali 25 itu dapatnya berapa? Nah, dapatnya 6 juta. Berarti 6 juta inilah yang kita catat sebagai investasi saham biasa PTS. Nah, ini. Kemudian kita kan keluar 6.600.000 duitnya. Berarti selisihnya itu adalah nilai investasi dalam saham preferen PTS karena di sini nilai pasar dari saham preferen itu tidak diketahui. Maka untuk investasi dalam saham preferen PTS itu dicari dengan harga perolehan dikurang dengan nilai pasar dari saham biasa PTS. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya.
Nih, selama tahun 2019, PTS memperoleh laba bersih sebesar 725.000 dan membagikan dividen sebesar 250.000. PTS tidak membayarkan dividen tahun 2018. Nah, ini yang akan kita lakukan penyesuaian di akhir tahun. Nah, kemudian ini saham preferen PTP itu memperoleh saham preferen 9% kumulatif. Nah, kumulatif itu berarti kalau misalnya tahun sebelumnya itu nggak dibayar dividennya, berarti itu akan dibayar pada tahun berikutnya bersama dengan dividen tahun itu. Berarti dikumulatifkan, ditambahkan. Maka pada tahun 2019, dividen yang harus kita bayarkan untuk saham preferen itu adalah 2 tahun. Untuk tahun 2018 yang belum dibayarkan ditambah dengan tahun 2019 sekarang. Berarti 9% dikali nilai nominal saham preferen itu adalah nilai dari dividen yang harus kita bayarkan. Karena 2 tahun berarti 9% dikali 1.200.000 dikali dengan 2 tahun. Berarti itu adalah jumlah dividen saham preferen yang harus kita bayarkan pada tahun 2019 ini. Nah, ini. Sehingga jumlah dividen yang harus kita bagikan itu adalah 216.000. Nah, di sini itu untuk dividen yang kita bayarkan keseluruhan saham preferen. Nah, di sini PTP hanya memperoleh 20% saja. Berarti bagian dividen yang diperoleh oleh PTP atas dividen saham preferen itu hanya 20%-nya saja. Berarti di sini 20% dikali 216.000, dividen saham preferen yang didapatkan oleh PTP itu hanya 43.200. Nah, ini dia. Kita jurnal, berarti kalau dia metode ekuitas, ketika dia menerima dividen, berarti si PTP itu kan menerima kas sebesar 43.200. Kemudian investasi dalam saham preferen PTS itu akan berkurang karena pembagian dividen. Maka dikreditkan sebesar 43.200. Kemudian kita akui laba bersih PTS untuk kepemilikan saham preferen PTS. Itu nilainya sama dengan nilai dividen yang dibayarkan. Nah, ini 43.200 juga, ini 43.200. Dimana kalau berlaba itu investasi dalam saham preferen itu akan bertambah nilainya, kemudian diakui sebagai pendapatan investasi antar afiliasi saham preferen. Kemudian itu kan untuk pengakuan dividen dan pengakuan laba bersih untuk saham preferen. Nah, kemudian saham biasa gimana? Nah, ini saham biasa. Kita akui dividen untuk pemegang saham biasa PTS. Nah, dividen yang dibagikan itu kan nilainya 250.000 nih. Nih, kita membagikan dividen itu sebanyak 250.000. 250.000 ini adalah dividen untuk saham biasa dan untuk saham preferen. Kemudian kalau pemegang saham biasa itu kan akan mendapatkan dividen dari kelebihan dividen yang akan dibagikan setelah dikurangi dengan dividen untuk saham preferen, ya kan? Nah, berarti sekarang dividen yang 250.000 ini setelah dikurangi dengan dividen yang akan dibagikan kepada saham preferen, itu kan jadinya 34.000. Jadi ini sisa dividen untuk saham biasa itu nilainya sekarang 34.000. 250.000 itu adalah dividen yang akan dibagikan oleh PTS untuk saham biasa dan saham preferen. Kemudian ini dividen yang dibagikan kepada saham preferen 216.000 nih 216.000. Jadi sisanya untuk saham biasa itu sekarang tinggal 34.000. Kepemilikan PTP atas saham biasa PTS itu hanya 60%. Nah, ini dia. Nih, 60% saham biasa PTS. Berarti kepemilikan PTP atas saham biasa PTS itu adalah 60%.
Berarti dia hanya menerima dividen, saham biasa itu hanya 60%-nya saja. Berarti 60% dikali 34.000 dapatnya 2400. Kemudian kita akui dividen saham biasanya, kas bertambah, investasi dalam saham biasa PTS berkurang sebesar 2400. Kemudian pengakuan laba. Laba bersih yang diperoleh PTS itu kan 725.000 semuanya kan? Nih, sebesar 725.000. Pengakuan laba untuk saham biasa itu adalah sisa laba yang setelah kita bagikan kepada saham preferen. Nah, laba yang kita bagikan kepada saham preferen itu kan sama dengan dividennya. Dividennya tadi 216.000, berarti sekarang sisa laba 725.000 dikurang 216.000 dapatnya sisa laba 509.000. Jadi 509.000 inilah yang akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham biasa. Nah, kepemilikan PTP atas saham biasa PTS kan itu kan cuma 60%. Berarti laba yang dibagikan untuk PTP atas saham biasa itu hanya 60% dikali 509.000. Dapatnya 305.400. Kita catat. Investasi saham biasa bertambah, kemudian diakui sebagai pendapatan 305.400. Nah, sekarang kita posting berapa nilai dari investasi saham biasa dan saham preferen sekarang setelah dilakukannya jurnal penyesuaian. Nah, ini investasi dalam saham biasa PTS. Yang 6 juta ini kan pas investasi awal. Kemudian ini pembagian laba. Kemudian ini adalah dividen. Ini investasi awal ditambah pembagian laba dikurang sama dividen. Ini dapatnya saldo akhir dari investasi dalam SBPTS. Kemudian investasi dalam SPPTS gini. Nah, kemudian kita bikin jurnal eliminasinya lagi. Bikin jurnal eliminasi itu apa-apa aja yang akan kita eliminasi. Yang pertama yang harus kita eliminasi itu adalah eliminasi ekuitas PTS, pendapatan investasi antar afiliasi, investasi perusahaan afiliasi, dan dividen, serta mengakui goodwill dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih. Sekarang kita eliminasi berarti kita nolkan saldo kan. Nah, berarti semua ekuitas PTS ini, nih, ekuitas PTS kan ini ada 4. Nah, ini dieliminasi. Ini kan saldo normalnya semuanya dikredit. Ketika dieliminasi berarti didebit. Masukkan ke jurnal eliminasi, debitkan. Nah, ini dia modal SP PTS, modal SB PTS, tambahan modal di sektor, saldo laba. Kemudian pendapatan investasi antar afiliasi itu kan saldo normalnya dikredit kan, nih saldo normalnya dikredit. Ini buat SP, kemudian ini buat SB. Berarti kita debitkan supaya dia tereliminasi, dinolkan saldonya. Berarti pas eliminasi kita debitkan. Nah, ini kita debitkan pas eliminasi. Kemudian goodwill, apakah kita mendapatkan goodwill atau enggak, ini perhitungannya. Nih, total ekuitas PTS itu adalah 12.400.000. Yang ini dia. Ini total semuanya adalah 12.400.000. 1.200.000 tambah 4 juta ditambah 2.500.000 ditambah 4.700.000. Dapatnya 12.400.000. Kemudian nanti nilai ekuitas ini harus dikurangi dengan nilai pasar dari saham preferen yang beredar. Gimana sih cara mencari nilai pasar dari saham preferen yang beredar? Nah ini dia. Nih, saham preferen ini kan investasi itu kan biasanya dicatat sebesar nilai pasarnya.
nilai pasarnya tadi kan nggak diketahui kan. Nah, berarti sekarang kita anggap nilai pasarnya itu untuk kepemilikan 20% SP itu nilai pasarnya itu 600.000 untuk kepemilikan 20% SP. Berarti nilai pasar per lembar SP bisa dicarikan. Nah, berarti 600.000 ini kan untuk kepemilikan 20% saham SP. 20% itu untuk berapa lembar? Nah, itu pertanyaannya. 20% itu untuk berapa lembar? Nah, di sini saham preferen itu 20, nominalnya 20 per lembar. Nilainya 1.200.000. Berarti untuk 100% saham preferen yang beredar itu ada berapa lembar? 1.200 dibagi 20. Dapatnya nanti berapa? Nih, dapatnya nanti 60.000 lembar. Jadi saham preferen yang beredar itu ada 60.000 lembar. Kemudian ke PTP memperoleh 20%-nya. Nilainya 12.000. Berarti 20% dikali 60.000 berarti yang diperoleh oleh PTP saham preferennya itu adalah 12.000 lembar. Nih, saham preferen itu yang 12.000 lembar ini, tadi kan kita nyatat investasinya sebesar 600.000, berarti kita peroleh sebesar 600.000 untuk 12.000 saham preferen. Nah, berarti harga pasarnya per lembarnya itu berarti kan 600.000 dibagi dengan 12.000, berarti 50 per lembar. Nah, berarti harga pasar saham preferen itu adalah 50 per lembarnya. Jadi, jumlah saham preferen yang beredar itu kan 60.000 lembar tadi. Kemudian nilai pasar per lembarnya tadi dapatnya 50. Berarti total nilai pasar saham preferen itu 60.000 dikali 50 dapatnya 3 juta. Nah, kemudian kita lanjutkan perhitungannya ini. Berarti total ekuitas dikurangi dengan nilai pasar saham preferen yang beredar itu dapatnya 9.400.000. Berarti ekuitas tanpa saham preferen itu 9.400.000. Kepemilikan PTP atas saham biasa PTS itu kan berarti hanya 60%-nya saja. Berarti di sini atas ekuitas atas aset bersihnya tanpa saham preferen, berarti kepemilikannya itu 60% dikali 9.400.000. Dapat 5.640.000. Kemudian kita perolehnya saham biasa itu 6 juta. Perolehnya 6 juta. Berarti kita akui goodwill ini aset bersihnya, nilai aset bersihnya lebih kecil daripada harga perolehannya. Berarti itu kan diakui sebagai goodwill. Nah, berarti goodwill itu sebesar 360.000. Ini selisih antara aset bersih dengan harga perolehannya. Ini yang kita perhitungkan hanya saham biasa saja. Berarti kita keluarkan saham preferen. Nah, kemudian berarti dapat goodwill 360.000. Masukkan goodwill 360.000 di debit. Karena kan saldo normal goodwill apabila diakuikan di debit. Nih di sini. Kemudian investasi dalam saham biasa PTS itu kan saldo normalnya di debit. Kemudian kreditkan. Nah, ini kan dapatnya terakhir tadi saldonya ini. Nah, kemudian kita kreditkan ini dia. Kemudian dividen yang kita keluarkan itu kan 250.000. Dividen saldo normalnya kan di debit, kemudian kita kreditkan 250.000. Ini total dividen yang kita bayarkan untuk saham biasa dan saham preferen yang ini. Nih. Kemudian kita akui kepentingan non pengendali atas aset bersih PTS untuk SP dan SB. Nah, ini di kredit saldo normalnya. Kemudian ini perhitungannya itu berasal dari sini. KNP itu rumusnya adalah nilai pasar SP yang beredar. Nilai pasar SP yang beredar tadi kan dapatnya 3 juta kan. Nah, ini.
Nih, 3 juta. Kemudian dikurang sama 216.000, dikurang sama dividen SP yang kita bayarkan. 3 juta dikurang 216.000 dapatnya 2.784.000. Nah, kepemilikan PTP itu kan 20% atas SP, berarti kepemilikan KNP itu adalah 80%-nya. 80% dikali 2784.000 dapatnya 227.200. Itulah untuk KNP SP. Nih. Kemudian KNP atas AB PTS, aset bersih PTS, yang SB-nya itu sama nilai ekuitas tanpa nilai pasar SP. Kalau ini kan untuk SP nilai pasar dari SP aja. Kalau ini nilai ekuitas tanpa nilai pasar SP tadi kan 9.400.000. Ini. Nih. 9.400.000. Dikurangi sama dividen yang dibagikan kepada pemegang SB. Kepada pemegang saham biasa. Dividen yang kita bagikan kepada pemegang saham biasa itu kan tadi nih 34.000, 250.000 dikurangi sama dividen yang dibayarkan untuk saham preferen, dapatnya 34.000. Nih, dikurangi 34.000 dapatnya 9.366.000. Kepemilikan PTP atas SB PTS itu kan 60%. Berarti untuk KNP itu berarti kan selisihnya 40%. Berarti 40% dikali 9.366.000 dapatnya 3.746.400. Nah, dapatnya segini. Kemudian kita hitung kembali yang sisi debit berapa, sisi kredit berapa. Nilainya harus sama, harus balance. Kalau misalnya nggak balance, berarti kita ada kesalahan dalam perhitungan. Jadi dia harus balance. Kemudian yang kita lakukan pada eliminasi itu yang kedua adalah mengakui laba untuk kepentingan non-pengendali. Nah, laba yang kita bagikan untuk saham preferen itu kan sebesar dividennya juga kan. Berarti untuk kepentingan non-pengendali atas saham preferen itu kan cuma 80%. Ini adalah laba bersih yang kita bagikan untuk saham preferen. Berarti laba bersih untuk kepentingan non-pengendali atas SP itu adalah 80% dikali 216.000. Dapatnya 172.800. Kemudian kepemilikan kepentingan non-pengendali atas SB itu kan 40% karena 60%-nya dimiliki oleh PT P. Kemudian laba yang kita bagikan itu untuk SB kan tadi 725 total yang laba yang akan kita bagikan kan. Kemudian dikurangi sama laba yang dibagikan untuk saham preferen dapatnya 509.000. Berarti untuk SB sisanya 40% dikali 509.000 dapatnya 203.600. Sehingga total laba yang akan kita bagikan untuk kepentingan non-pengendali itu adalah 376.400. Kemudian ini kepentingan non-pengendali atas AB itu dikreditkan. Kemudian kepentingan non-pengendali atas LB itu didebitkan sebesar jumlahnya ini. Nah, kemudian soal yang B-nya, buatlah jurnal yang diperlukan pada tanggal 2 Januari 2020. Pada tanggal 2 Januari 2020 itu kita ngapain? Nah, ini. Pada tanggal 2 Januari 2020, PTS menarik 20% saham biasanya yang beredar dengan harga penarikan 35 per lembar. Nah, berarti kan ini treasury stock. Treasury stock kita menarik kembali saham kita yang sudah beredar, kita beli lagi. Berarti ini treasury stock. Dalam metode cost, kita sekarang mencatat treasury stock itu dengan metode cost. Berarti harga penarikannya itu adalah nanti 35 per lembar. Nah, 20% saham biasa yang ditarik ini berapa lembar? Ini kan nilai per lembarnya, berarti berapa lembar sih? Nih, saham biasa yang beredar tadi kan di sini kan kita dapatnya 400.000 ya. Nah, berarti yang beredar itu kan tadi 400.000. Yang ini. Nih, 400.000 lembar yang beredar. Kemudian
kita tarik 20% ya. Berarti 20% dikali 400.000 lembar berarti 80.000 kan. Berarti ada 80.000 lembar yang kita tarik. Harga penarikannya 35 per lembar. Berarti kita keluar duit itu untuk penarikan kembali saham biasa itu adalah 80.000 dikali 35. Nih, dapatnya 2.800.000. Berarti debitkan treasury stock sebesar 2.800.000 karena kita dapat saham biasa kita lagi, itu diakui sebagai treasury stock, di debit 2.800.000, kemudian kita keluarkan duit 2.800.000 karena kita membelinya dengan nilai 35 per lembar. Kemudian kita bikin jurnal eliminasi untuk treasury stock ini pada tanggal 2 Januari 2020. Nih, treasury stock itu kalau kita eliminasi berarti kita nolkan saldonya kan. Saldo normalnya tadi di debit, sekarang dikreditkan sebesar 2.800.000. Kemudian dia dieliminasi kemana, diakui kemana. Nah, modal SB, tambahan modal setor, dan saldo laba. Ini modal saham biasa PTS ini kan berarti nih, jadi treasury stock ini dieliminasi itu akan mengurangi nilai dari ekuitas yang modal SB, tambahan modal setor, dan saldo laba. Nah, berapa nilai pengurangannya untuk modal SB PTS? Itu kan sebesar nilai nominal dari saham biasa yang kita tarik. Nah, kita tarik itu kan 80.000 lembar dikali nominal per lembarnya itu 10. Nih, nominal dari saham biasa itu kan nih 10 per lembarnya. Berarti 80.000 dikali nominal per lembar dapatnya 10, 80.000 kali 10 dapatnya 800.000. Nah, masukin sini. Berarti berkurang nilai saham biasa itu 800.000 karena nanti treasury stock ini ditempatkan di tempat tersendiri yang namanya treasury stock, sehingga dia harus dikeluarkan dari modal saham biasa yang beredar. Nah, karena yang beredar itu nanti kan berkurang nilainya sebesar 800.000 karena kita tarik kembali kan 800.000. Kemudian tambahan modal disetor. Nah, berarti yang kita tarik itu adalah 20%-nya. 20% dikali 2.500.000 dapatnya 500.000. Nah, berarti berkurang tambahan modal disetor sebesar 500.000. Jadi karena adanya treasury stock ini berarti modal SB ditambah tambahan modal disetor SB itu akan berkurang nilainya sebesar 20% dari 20%, yakni sebesar jumlah dari saham biasa yang kita tarik ini. Jadi 500.000 berkurang tambahan modal disetor. Kemudian saldo laba. Kita tarik treasury stock itu 2.800.000 nilainya. Sedangkan ini nilai dari SB itu yang sebenarnya itu kan berarti nilai pasarnya sebelumnya itu kan 800.000 ditambah 500.000. Nominal ditambah sama tambahan modal disetor berarti kan itu nilai pasarnya sebelumnya kan. Berarti 1.300.000. Berarti kita awalnya nilai dari SB ini adalah 1.300.000. Kemudian kita tarik dengan harga 2.800.000. Berarti kan kita rugi kan? Kita rugi. Kita tariknya, kita keluarin duit 2.800.000. Harga yang sebenarnya itu dulunya itu 1.300.000. Berarti kita rugi itu sebesar 1.800.000. Nah, kalau kerugian itu kan mengurangi saldo laba. Nah, berarti berkurang saldo laba kita sebesar 1.500.000. Nah, demikian, semoga ngerti. Ini jurnal eliminasinya. Semoga ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.